Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5669 sampai bab 5672. Bab 5669. Hal baik telah selesai. Ning Muyao tahu dengan jelas bahwa dengan kehadiran 5 kaisar gunung dan dunia bawah, 3 kaisar agung dan 4 kaisar agung, tidak peduli berapa banyak jiwa mati yang mereka miliki, mereka tidak akan mampu bertahan. Rencananya saat ini adalah mengungsi ke sini dulu. Mundur. Bersamaan dengan suara-suara marah, banyak jiwa undead di kehampaan mundur satu demi satu, masing-masing seperti sekumpulan ikan, dengan cepat bergerak menuju kedalaman kerajaan undead. Mau pergi. Tetap. Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Neraka Istana ke-10 sama-sama memiliki mata yang galak. Kejutan yang tidak terduga. Mereka awalnya datang ke kerajaan mayat hidup, hanya untuk menangkap Qin Chen, untuk menyiksa segala sesuatu antara Qin Chen dan Kaisar Netherworld. Untuk mendapatkan warisan dan rahasia Kaisar Dewa Pembunuh dari Qin Chen, dan pada saat yang sama, untuk menyelidiki kerajaan mayat hidup dengan cermat. Namun siapa sangka ternyata ada sumber yang bisa mengendalikan sungai undead di sini. Untuk sesaat, mereka berdua bahkan lebih penasaran dengan kerajaan orang mati daripada Qin Chen sendiri. Dengan tingkat kultivasi mereka saat ini, jika mereka bisa mendapatkan sumber pengendali sungai undead, mereka mungkin bisa melangkah ke alam yang lebih tinggi dan menjadi orang yang unik dan kuat di dunia bawah. Siapa yang tidak mau mengambilnya? Untuk sesaat, semua rencana awal terlupakan saat ini. Mereka berdua kini hanya memiliki satu pemikiran di benak mereka, yaitu menangkap Ning Muyao dan mendapatkan sumber sungai undead. Bunuh. 5 puncak yang menjulang tinggi langsung muncul di langit kerajaan orang mati. Kelima puncak ini megah, luas, dan serba hitam. Setiap puncak yang menjulang tinggi ke langit. 5 puncak yang digabungkan menjadi seperti telapak tangan besar, bergemuruh untuk menangkap siang. Ning, tak ada taranya. Kelima puncak ini adalah harta karun kelahiran Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung. Pada saat ini, mereka ditekan, dan tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan mereka. Sebelum jatuh, sebuah istana gelap yang megah muncul di tepi 5 puncak ini pada saat yang bersamaan. Nafas Yama yang bergulir melonjak. Istana ini sangat megah, dengan total 9 lantai. Seolah-olah telah terbang dari zaman kuno. Istana Pluto yang terbang langsung menghantam harta karun 5 gunung yang dilepaskan oleh Kaisar 5 Gunung Hades. Ledakan. 2 harta karun tingkat atas bertabrakan, dan raungan keras tiba-tiba meletus. Aura mengerikan yang menyapu membuat para kaisar dunia bawah di sekitar mereka terbang keluar satu demi satu. Banyak kaisar besar yang telah memahaminya saat ini. Kaisar dunia bawah ke-10 Yama jelas menyukai asal-muasal sungai panjang di sini dan kaisar besar lainnya di dunia bawah untuk mendapatkan asal-muasal sungai panjang langit. Tetapi meskipun mereka mengetahui hal ini, mereka tidak mau menyerah sama sekali. Mereka tertahan tidak jauh, menatap medan perang, siap mengambil tindakan kapan saja. Alasan mengapa Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, Kaisar Dunia Bawah 10 Aula, dan Kaisar Dunia Bawah Tanah mampu menjadi 4 Kaisar Agung bukan karena kehebatan atau kehebatan mereka. Namun karena mereka semua berjuang untuk posisi teratas mereka sendiri di dunia. Dunia bawah melalui pengalaman berulang. Seperti 10 istana Pluto, seperti sungai mata air kuning. Jika mereka tidak memperoleh harta karun tingkat atas ini saat itu, meskipun Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama saat ini masih menakutkan dalam budidaya, mereka tidak akan pernah jauh lebih unggul dari mereka. Saat ini, sungai undead ini awalnya merupakan harta karun yang tidak kalah dengan sungai Huangquan dan lainnya. Menghadapi peluang baru ini,
siapa di antara mereka yang rela menyerah? Keduanya mendengus dingin, nafas mereka menjadi lebih menakutkan dan kuat. Bum bum bum. Raungan yang menakjubkan terdengar, dan dalam kehampaan, puncak 5 gunung dan istana 10 Hades bertabrakan dengan keras, saling menghancurkan. Aura menakutkan menyelimuti Ning Muyao di bawah, dan tidak ada yang mau menyerah. Banyak jiwa undead di bawah tekanan ini berteriak satu persatu, terbakar terus-menerus, berubah menjadi abu dan binasa. Sosok Ning Muyao juga sepertinya terkurung, tidak bisa bergerak. Putri Yao, ketika para undead kekar dan orang-orang kuat lainnya melihat ini, mereka meraung ketakutan, dan satu demi satu mereka bergegas maju untuk membelanya. Jangan datang ke sini, semua mundur. Ning Muyao berkata dengan marah, sambil berjuang untuk menahan tekanan mengerikan di atas kepalanya, serahkan tempat ini padaku. Tapi kamu, banyak jiwa undead yang cemas. Tidakkah kamu mendengar bahwa aku memintamu untuk mundur? Dengan tingkat kultivasimu, kamu akan mati jika tetap tinggal, jadi mengapa kamu tidak segera pergi? Mata Ning Muyao dingin, dan aura atasan yang tak terlihat memenuhi udara. Yang membuat undead kekar dan yang lainnya merasa sedih. Ya, para undead kekar dan orang-orang kuat lainnya meneteskan air mata. Pemaksaan yang berkembang selama bertahun-tahun membuat undead kekar dan yang lainnya tidak berani melanggar perintah Ning Muyao. Mereka berbalik menahan air mata, merasakan sakit di hati mereka. Ayo pergi! Ayo pergi! Para undead kekar dan orang-orang kuat lainnya meraung ke arah undead lainnya, dan sosok mereka mundur dengan keras, menjauh dari tempat ini. Pada saat ini, mereka semua membenci diri mereka sendiri di dalam hati, dengan air mata berlinang. Mereka membenci diri mereka sendiri karena begitu tidak berguna, mereka hanya bisa membiarkan Putri Yao menanganinya sendiri. Dalam sekejap, banyak jiwa undead melarikan diri ke kedalaman kerajaan undead dan menghilang sepenuhnya. Melihat undead yang melarikan diri ini, Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Dunia Bawah lainnya mendengus dingin. Tapi tidak menghentikan mereka tahu betul bahwa jika mereka ingin mengendalikan sumber sungai undead, mereka harus menangkap Ning Muyao di depan. Kuncinya adalah, bagi undead lainnya, mereka tidak berarti apa-apa. Patuh dan menyerah, jangan melakukan perlawanan yang tidak berguna lagi. Selama kamu mengaku kalah dan menyerah, katakan yang sebenarnya, dan datanglah kepada kami, aku mungkin bisa menyelamatkan nyawamu. Kaisar dan Aula ke-10 Kaisar Yama berkata dengan dingin. Ning Muyao berkata dengan mata dingin, jika kamu ingin menangkapku, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Dia melihat kelima gunung suci dan istana 10 Hades yang tertindas, dan berkata dengan suara dingin, pembunuhan mayat hidup formasi, mulai. Bum bum bum. Di seluruh kerajaan undead, aura undead yang menakutkan muncul. Aura undead ini beredar dengan gila-gilaan dan dengan cepat berubah menjadi susunan pembunuhan kuno, yang ditekan dalam sekejap. Ledakan. Formasi pembunuh undead bertabrakan dengan puncak gunung Wuyue dan istana 10 Hades, dan segera meletus dengan suara gemuruh yang mencengangkan. Menyebabkan puncak gunung Wuyue dan istana 10 Hades bergetar hebat. Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Neraka Istana ke-10 mengerutkan kening. Pada saat ini, mereka merasakan aura kematian dari seluruh kerajaan undead di sekitar mereka sepertinya telah bangkit. Aura kematian yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti mereka. Keduanya juga merasakan sedikit tekanan. Kekosongan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar langsung dipotong menjadi celah oleh susunan pembunuh undead ini. Bahkan ada 2 Kaisar Dunia Bawah yang terlalu dekat untuk menghindar. Setelah disentuh oleh formasi pembunuh undead, mereka berteriak di tempat, dan tubuh mereka meledak, berubah menjadi energi dunia bawah yang tak ada habisnya dan menyatu ke dalam formasi. Apa ini? Ketika Kaisar Dunia Bawah lainnya melihat ini, mereka semua tampak ketakutan dan buru-buru mundur, melihat ke depan dengan kaget. Pada saat yang sama, niat membunuh yang terkandung dalam formasi pembunuhan undead dengan cepat menyelimuti Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama. Kepulan. Noda darah langsung muncul di tubuh Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama, memperlihatkan luka yang mengejutkan.
Semua kaisar besar dunia bawah menghirup udara ketika mereka melihat pemandangan ini. Formasi macam apa ini? Bahkan kaisar dunia bawah 5 gunung dan kaisar neraka istana ke-10 terluka. Jika mereka naik, bukankah mereka akan dicekik oleh susunan pembunuhan ini? Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Neraka Istana ke-10 merasakan niat membunuh dari undead yang terus-menerus mencekik tubuh mereka. Mereka sedikit mengernyit dan mendengus dingin pada saat yang sama. Menarik. Saya tidak menyangka masih ada orang yang bisa menyakiti kita di kerajaan mayat hidup ini. Kekuatan. Saat berbicara, tubuh kedua pria itu bergetar pada saat yang sama, dan aura tingkat kaisar puncak tahap akhir tersapu dalam sekejap, menangkis niat membunuh dari orang tersebut. Mayat hidup sedikit demi sedikit. Ketika kaisar lain di sekitar melihat pemandangan ini, murid mereka menyusut satu per satu. Niat membunuh dari undead yang terungkap sebelumnya sangat menakutkan. Mungkin sulit bagi mereka untuk menolaknya. Hall Emperor Yama menstabilkan aura mereka dalam sekejap. Melawan niat membunuh dari undead. Sekalipun mereka mempertaruhkan nyawa, mereka tetap tidak bisa melakukan ini. Karena kamu bersikeras mencari kematian, aku akan membantumu. Pada saat ini, Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Dunia Bawah Istana ke-10 secara bertahap kehilangan kesabaran mereka. Tiba-tiba, terdengar ledakan. Sebuah sungai besar dan gelap tiba-tiba muncul dari kehampaan, dan pada titik tertentu sungai itu muncul di sisi puncak 5 gunung dan istana 10 Hades. Dengan suara gemuruh yang keras, sungai itu menghantam harta karun yang dikendalikan oleh kedua pria itu. Sungai yang panjang ini megah dan tak terbatas, luas dan bergelombang. Tabrakan tersebut menyebabkan dua harta karun besar itu berguncang dengan hebat. Sungai mata air kuning. Banyak kaisar besar berkata dengan kaget. Sungai hitam panjang di depan mereka tidak lain adalah sungai mata air kuning yang dikendalikan oleh Kaisar Dunia Bawah. Kaisar Netherworld dari 5 gunung dan Kaisar Netherworld dari Istana ke-10 tiba-tiba memandang Kaisar Netherworld dan berkata dengan marah. Yuming, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kaisar Netherworld mencibir, jangan mengira kalian berdua orang-orang sedang memikirkan Kaisar ini. Entahlah, hanya saja aku ingin mendapatkan sumber sungai panjang negara undead ini. Jika kalian berdua bisa merebut harta karun ini, kenapa aku tidak bisa merebutnya? Ke dalam perangkapmu, seorang pria yang berkolusi dengan klan Abyss. Kaisar Netherworld mencibir lagi dan lagi, mendesak Huang Kuanhe untuk dengan gila-gilaan memukul harta karun yang digunakan oleh keduanya. Di tengah gemuruh yang keras, terdengar bunyi klik. Dan kehampaan yang awalnya terkurung oleh puncak 5 gunung dan istana 10 Hades tiba-tiba muncul dan terkoyak oleh hantaman sungai mata air kuning. Terima kasih, Ning Muyao sangat gembira dan memanfaatkan kesempatan itu. Pada saat ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba menyatu ke dalam kehampaan seluruh kerajaan kematian. Sialan, diamlah. Wu Yuemingdi berteriak marah dan mengulurkan tangannya yang besar. Dengan keras, kekosongan itu hancur, dan tempat di mana Ning Muyao berdiri tiba-tiba berubah menjadi sepotong debu, tetapi seluruh tubuh Ning Muyao telah menghilang tanpa jejak. Bagus sekali yang telah kamu lakukan. Kaisar Wu Yueming memandang Kaisar Nether dengan marah, dengan niat membunuh yang melonjak. Bab 5670. Apa-apaan ini? Kaisar Netherworld tidak takut dan mencibir, kamulah yang tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan pihak lain. Apa yang kamu lakukan padaku? Kenapa, kamu tidak bisa membunuh seseorang namun kamu menyalahkanku? Apa gunanya? Seperti ini jika kamu mengatakan itu, jika kamu gagal melahirkan seorang anak laki-laki di masa depan, apakah kamu juga akan menyalahkanku? Kamu. Kaisar Wu Yueming sangat marah. Boom, nafas yang mengerikan tiba-tiba keluar dari mulutnya. Tubuh itu menghantam Kaisar Netherworld dengan keras, dan kekosongan di sekitarnya langsung bergetar, yang sangat menakutkan. Yuming, semua orang telah melihatnya. Kamu sengaja melepaskannya sebelumnya, berkata, apa hubungan antara wanita tadi dan orang-orang dari dunia yang kamu bawa? Konspirasi apa yang kamu rencanakan? Kamu ingin menyakiti dunia bawah kita. Kaisar Ming mengambil satu langkah. Melangkah maju, niat membunuh mendidih di tubuhnya,
dia terus menaruh topi pada Kaisar Netherworld. Jika bukan karena Kaisar Nether yang menyebabkan masalah sebelumnya, bahkan jika dia tidak bisa menangkap lawannya untuk sementara waktu, bagaimana wanita undead itu bisa melarikan diri dengan mudah? Mau mengambil tindakan? Aku takut padamu. Ayolah, aku belum pernah melawanmu sebelumnya di Gunung Huangquan. Sekarang di sungai mayat hidup ini bukan lagi wilayahku. Coba aku lihat apakah kamu punya keberanian untuk melakukannya, mengambil tindakan. Kaisar Nether menyingsingkan lengan bajunya, dia sangat marah dan berkata dengan marah, saya jatuh langsung ke laut kosmik untuk dunia bawah. Berapa banyak kontribusi yang saya berikan untuk dunia bawah kita? Kalian benar-benar mengatakan bahwa saya berkolusi dengan orang luar membahayakan dunia bawah. Sudah kubilang, aku di dunia bawah tidak bisa melakukan hal seperti itu. Energi Nether yang menakutkan pada Kaisar Nether melonjak ke langit, dan kekuatan sungai mata air kuning melonjak, bertabrakan dengan aura yang diberikan oleh Kaisar Nether lima gunung. Dengan keras, kekosongan di sekitarnya bergetar hebat, seperti air mendidih, dan bahkan muncul. Retakan di kehampaan sangatlah menakutkan. Berhenti. Kalian berdua, tolong hentikan. Semua orang melakukan ini untukku di dunia bawah, mengapa kita harus saling balas? Ya, tugas yang paling mendesak adalah mencari tahu apa tujuannya roh-roh undead ini untuk memikat orang-orang dari dunia ke dalam sungai undead. Jangan merusak keharmonisanmu. Kaisar Agung dunia bawah buru-buru melangkah maju untuk mencegahnya. Kalian berdua, jika kalian terus terlibat, roh-roh undead itu akan melarikan diri. Kaisar Mingzang juga buru-buru melangkah maju untuk menghalangi mereka. Pergi, bagaimana kamu bisa berbicara di sini? Kaisar Netherworld mendengus dingin, melambaikan lengan bajunya, dan dengan keras, aliran mata air kuning melonjak, langsung mengenai Kaisar Netherworld dan mengirimnya terbang di tempat. Ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka buru-buru menatap Kaisar Mingzang. Dengan keras, Kaisar Mingzang langsung terlempar ribuan kaki jauhnya di tepi sungai mata air kuning. Baru kemudian dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Ada genangan kegelapan yang membara di dadanya, tempat itu seteguk darah hantu muncrat, dan wajahnya menjadi pucat, sangat lesu dan lemah. Semua orang ketakutan, dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Untungnya, Kaisar Mingzang melangkah maju dan diserang oleh serangan ini. Dengan kekuatan sungai mata air kuning, jika mereka melangkah maju, mereka akan terluka parah, bahkan jika mereka melakukannya tidak mati, dan setidaknya mereka akan kehilangan nyawanya saat itu juga. Memikirkan hal ini, semua orang buru-buru melihat ke istana Kaisar Neraka ke-10. Di antara semua orang yang hadir, hanya Kaisar Istana Neraka ke-10 yang memenuhi syarat untuk menghentikan Kaisar Ming Lima Gunung dan Kaisar Dunia Bawah. Oke, itu sudah cukup. Kaisar Neraka Istana ke-10 melangkah keluar dan berkata dengan mata dingin, berapa lama kalian berdua akan terus bertengkar? Sekarang bukan waktunya untuk menyelesaikan dendam pribadimu. Saat dia berbicara, yang ke-10 Istana Hades ditangguhkan di udara, ia turun dengan aura hutan yang menakutkan dan mengunci dua orang di bawahnya. Kaisar Netherworld memandang Kaisar Langit Aula ke-10. Dengan dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, Aula ke-10, kamu juga melihat bahwa orang itulah yang baru saja mengambil inisiatif untuk memprovokasiku. Kaisar berkata dengan dingin, jika kamu tidak melepaskannya, jika kamu membiarkan wanita undead itu pergi, akankah Kaisar ini mengambil tindakan? Pergi. Kaisar Yan dari Istana ke-10 tidak repot-repot mengatakan apapun. Ia dengan cepat menyapu ke kedalaman kerajaan mayat hidup. Ayo pergi. Kaisar Dunia Bawah lainnya melirik mereka berdua dan terbang melewati mereka satu demi satu, menghilang dalam sekejap mata. Kaisar Mingzang menutupi dadanya, menghela nafas, dan mengikuti. Hanya Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Nether yang tersisa di lapangan. Kaisar Wu Yueming memandang Kaisar Netherworld dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, Yuming, katakan padaku, konspirasi apa yang kamu miliki untuk menyakiti dunia bawah kita? Kaisar Netherworld menyeringai dan mengejek Kaisar Wu Yueming, 5 gunung, satu-satunya yang tersisa di sini adalah kita berdua, tolong berhenti berpura-pura. Kamu tahu apa yang ada di dasar gunung Hun Yuemu?
Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Jika kamu tidak bertarung, aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu sekarang. Setelah kata-kata itu jatuh, kata Netherworld. Kaisar melonjak ke langit dan terbang langsung ke kedalaman kerajaan mayat hidup. Melihat sosok Kaisar Netherworld yang pergi, mata Kaisar Wu Yue berkedip-kedip, namun pada akhirnya ia tidak mengambil tindakan. Sebelumnya, ia sebenarnya hanya ingin menguji kekuatan Kaisar Netherworld. Saya pikir Kaisar Netherworld mungkin tidak akan pulih banyak kekuatannya setelah kembali ke dunia bawah, tetapi setelah bertarung beberapa saat sebelumnya. Saya terkejut menemukan bahwa kekuatan Kaisar Netherworld telah pulih lebih dari yang saya bayangkan. Bagaimana orang ini melakukannya? Kaisar Wu Yueming menyipitkan matanya, juga, mengapa Yu Ming secara misterius menyerang Kaisar Ming Zhang sebelumnya. Dengan pikiran yang melonjak, Kaisar Wu Yueming bergoyang dan segera mengikutinya. Saat ini, jauh di dalam alam kematian, tempat nafas kehampaan berada. Nafas hampa yang menakutkan terus-menerus menjerat Qin Chen dan memukulnya, tetapi mereka hanya meninggalkan bekas darah di tubuh Qin Chen. Mereka tidak secara langsung mengambil kulit dan daging Qin Chen, juga tidak mengambil kulit dan daging Qin Chen. Qin Chen, anak ini, bisakah dia benar-benar menahan nafas hampa ini? Tidak jauh dari situ, Molly dan yang lainnya melihat pemandangan ini, dan mereka semua terkejut. Pada awalnya, Qin Chen masih perlu mengaktifkan perisai pembunuh untuk menahan serangan nafas hampa, tetapi mulai dari sebatang dupa, Qin Chen tidak lagi membutuhkan bantuan perisai pembunuh. Meskipun nafas hampa itu masih mengenai Qin Chen, namun tidak lagi menyebabkan kerusakan fatal padanya. Molly bahkan samar-samar bisa merasakan bahwa setelah nafas hampa ini mengenai Qin Chen, beberapa di antaranya bahkan tak terlihat ke dalam tubuh Qin Chen. Apa ini? Ini adalah nafas Dewa Hades saat itu. Saya khawatir Kaisar Puncak akan terluka ketika dia datang. Namun, meskipun Molly mengeluh di dalam hatinya, dia juga cemas, karena dia juga pernah merasakan perubahan di kerajaan Undead sebelumnya. Serta gemuruh-gemuruh yang datang dari pinggiran kerajaan Undead. Dia tahu di dalam hatinya bahwa sesuatu pasti telah terjadi di negara orang mati ini, dan itu pasti sesuatu yang serius. Berapa lama anak ini Qin Chen akan terus berlatih? Sebelum pikiran di benaknya berhenti, Qin Chen di depannya tiba-tiba membuka matanya, dan seberkas cahaya keluar dari pupilnya, seperti guntur. Melihat Qin Chen membuka matanya, Molly sangat bersemangat hingga dia hampir bergegas masuk ke tempat itu, dan berkata dengan penuh semangat. Qin Chen, apakah kamu akhirnya selesai berlatih? Qin Chen mengulurkan telapak tangannya, dan pada saat ini, udara nafas menghantam telapak tangannya. Di atasnya, hanya meninggalkan bekas darah di telapak tangannya, namun tidak lagi membahayakan tubuh fisiknya. Namun demikian pula, Qin Chen menemukan bahwa dia tidak dapat mengendalikan nafas hampa seperti Ning Muyao. Seperti yang diharapkan dari aura Dewa Hades. Bahkan jika aku dapat melihat dengan jelas strukturnya, masih terlalu sulit untuk mengendalikannya sepenuhnya, kecuali, aku bisa melangkah ke alam Kaisar Agung. Kepalanya, meskipun dia tidak lagi takut akan hal ini. Serangan nafas hampa, tapi dia tahu betul bahwa itu karena kekuatan laut kesengsaraan abadi di tubuhnya kesengsaraan abadi bergabung dengan nafas kehampaan. Itu terus-menerus mengubah tubuhnya dan secara bertahap beradaptasi dengan serangan nafas di sini. Rasa robek di tubuhnya masih ada, namun sangat berbeda dengan saat pertama kali masuk. Untuk benar-benar mengendalikan nafas hampa ini, dia setidaknya harus memasuki alam Kaisar Agung sebelum dia dapat mencobanya. Tapi sekarang, meski dia tidak bisa mengendalikan nafas hampa ini, itu sudah cukup untuk bisa menahannya. Dengan suara mendesing, Qin Chen kembali ke area aman yang ditinggalkan oleh Ning Muyao. Qin Chen, Molly bergegas dengan wajah terkejut. Sebelum dia dapat berbicara, Qin Chen menyela, melirik ke pinggiran tanah void, dan berkata dengan suara yang dalam, jangan katakan apapun lagi, bagaimana situasinya sekarang? Begitukah? Molly tertegun, dan berkata dengan tergesa-gesa, ada suara gemuruh dari luar kerajaan orang mati, dan aura undead yang tak terhitung jumlahnya di sini juga dimobilisasi.
Seharusnya ada perang, meskipun aku tidak tahu hasil spesifiknya, tapi aku merasa ada sesuatu yang tidak baik pada undead. Mengapa kamu mengatakan itu? Salah satunya adalah aku merasa aura undead di dunia sekitar sepertinya ada melemah, dan itu pasti telah diekstraksi. Yang lainnya adalah aku merasa hampa. Ada lebih banyak aura undead di luar negeri. Jelas sekali bahwa banyak undead telah mundur ke sini ke tempat yang begitu dalam. Bagaimanapun, ini sudah menjadi tempat. Ini adalah inti dari kerajaan orang mati. Molly menjelaskan dengan cepat. Di samping, Kaisar Naga Penjara dan Xiaolong sedikit terkejut. Mereka semua terjebak di sini, dan mereka tidak dapat merasakan perubahan apapun. Dari mana Molly mendapatkan informasi ini? Qin Chen mengangguk, tidak mempertanyakan kata-kata Molly sama sekali. Dia segera membuka mata ciptaan di antara alisnya dan dengan cepat melihat ke kejauhan. Bagaimana kabarnya? Molly bertanya dengan tergesa-gesa. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, Nona Ning dan yang lainnya pasti telah dikalahkan, dan tembok perbatasan kerajaan orang mati pasti telah dihancurkan. Sekarang Wu Yue Mingdi dan yang lainnya pasti sudah masuk. Molly terlihat jelek. Meskipun dia tidak menyukai roh-roh undead itu, dia tahu bahwa mereka dan roh-roh undead itu makmur dan kurang beruntung. Bab 5671. Patung Batu Kematian. Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata, sekarang semua kaisar yang kuat di dunia bawah telah berkumpul, tidak mungkin bagi kita sendiri, bahkan dengan bantuan banyak undead dari kerajaan undead, untuk melawan kaisar dunia bawah 5 gunung. Yang teratas prioritasnya, tetap kamu harus maju ke tempat inti ini. Setelah mengatakan itu, Qin Chen berbalik untuk melihat tempat inti gelap. Bos, jika kamu bisa sampai di sana, apa yang akan kami lakukan? Xiaolong bertanya dengan tergesa-gesa. Molly diam-diam melirik Xiaolong. Qin Chen memiliki sesuatu dari dunia kekacauan. Benar saja, Qin Chen meliriknya tanpa berkata-kata, mengangkat tangannya, dan dengan desir, penyu matahari yang sengit, Xiaolong, Kaisar Naga Penjara. Dan Molly langsung dimasukkan ke dalam dunia yang kacau. Ayo pergi. Qin Chen melangkah keluar dalam satu langkah dan memasuki udara hampa. Tiba-tiba, retakan kehampaan yang mengerikan melanda Qin Chen satu demi satu. Qin Chen segera mengerahkan kekuatan di tubuhnya untuk melawannya. Di dunia yang kacau, Molly dan yang lainnya dengan jelas melihat bahwa hembusan udara yang menerpa Qin Chen segera digerakkan oleh kekuatan Qin Chen, selain meninggalkan bekas darah di tubuh Qin Chen. Mereka pada dasarnya gagal membahayakan Qin Chen. Kerusakan fatal apa? Qin Chen. Molly menggelengkan kepalanya dan ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Di bawah penerbangan Qin Chen, tepat setelah sebatang dupa, tempat gelap di depan semakin dekat. Tiba-tiba, Qin Chen merasakan aura reinkarnasi orang mati yang kuat datang dari sekujur tubuhnya kekosongan. Di sekelilingnya telah hilang sepenuhnya. Dan dia sudah sampai di depan tempat gelap ini. Apakah ini sumber sungai orang mati? Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke tanah gelap di depan. Itu. Ketika Qin Chen melihat apa yang ada di tempat gelap, dia sangat terkejut. Gambar yang luar biasa ini. Apa yang muncul di hadapannya adalah dunia seperti jurang. Di dalam jurang tersebut, terdapat patung-patung hitam yang ditangguhkan. Patung-patung ini penuh sesak, dan semuanya memancarkan aura kematian perasaan tak bernyawa, namun tubuh mereka masih hidup dan hidup. Ini sama sekali tidak terlihat seperti patung berukir, tapi seperti orang kuat yang terdiam di sini dan berubah menjadi fosil. Patung ini, yang tampak seperti orang kuat yang sudah mati, hanya tergantung di kehampaan yang gelap dan sunyi, memancarkan aura menakutkan dari kaisar. Aura mereka masing-masing tidak lebih lemah dari aura orang kuat seperti Kaisar Naga Penjara. Beberapa dari mereka memberi Qin Chen perasaan bahwa mereka bahkan dekat dengan Kaisar Puncak seperti Kaisar Netherworld. Yang membingungkan Qin Chen adalah dia merasakan sedikit keakraban pada patung-patung batu ini, seolah-olah dia pernah merasakannya di suatu tempat sebelumnya. Mengapa saya merasa familiar dengan patung-patung ini? Apa yang terjadi dengan aura ini?
Aura yang terpancar dari patung batu ini agak mirip dengan undet yang pernah dia lihat sebelumnya. Itu adalah aura undet yang sangat jelas, jelas lahir dari sungai panjang undet. Namun jika diraba dengan hati-hati, terlihat bahwa itu tidak persis sama, dan agak dekat dengan aura Ning Muyao, karena aura di tubuh Ning Muyao jelas berbeda dengan roh undet lainnya. Aneh. Qin Chen bertanya-tanya, apakah patung-patung ini adalah jiwa undet yang pernah jatuh dari kerajaan undet? Setelah kematian mereka, tubuh mereka berubah menjadi fosil, mengambang di dunia yang sunyi dan gelap ini, menjaga asal-muasal undet. Tapi mengapa aura yang memancar dari patung-patung ini berbeda dengan aura undet? Sebaliknya, Qin Chen mengerutkan kening. Aura dari patung-patung ini memberinya rasa keakraban yang tak bisa dijelaskan, tapi untuk sesaat dia merasa, aku tidak bisa. Pikirkan di mana aku melihatnya. Di mana mereka? Di mana saya pernah melihat aura undet ini? Saya pasti pernah melihatnya, kalau tidak, saya tidak akan pernah merasa seperti ini. Di mana mereka? Qin Chen menatap patung-patung ini dan berpikir keras sebelum dia bisa mencari tahu alasannya. Suara Molly tiba-tiba muncul di telinga Qin Chen. Qin Chen, lihat cepat, apakah itu sumber dari sungai undet? Molly juga terkejut dengan patung batu undet yang tak terhitung jumlahnya ini pada awalnya, tapi dia tidak merasakan perasaan familiar itu, jadi dia sangat terkejut. Dia segera sadar kembali dan melihat ke pusat dunia gelap dengan kaget. Di sana, ada eksistensi besar yang mirip dengan lubang hitam. Lubang hitam itu perlahan mengalir dan berubah menjadi lingkaran cahaya yang mekar dengan aliran partikel tak berujung, terus menyebar. Dan di tengah celah tersebut, samar-samar Anda bisa melihat bola cahaya yang melayang. Cahaya menyilaukan yang mengalir di bola cahaya tersebut sepertinya mengandung reinkarnasi langit dan bumi, melayang dengan tenang, seperti lingkaran di dunia yang gelap ini. Mekar dengan cahaya lembut. Alasan mengapa patung-patung tersebut dapat terlihat dengan jelas justru karena bola cahaya tersebut mekar dengan cahaya. Ketika dia melihat bola, hati Qin Chen bergerak tanpa bisa dijelaskan. Asal-usul tubuhnya sepertinya ditarik, dan dia merasa seperti akan ditelan dan ditarik dalam sekejap. Tuan, ini hal yang bagus. Saya merasa ini hal yang bagus. Sangat nyaman, sangat nyaman. Sun Turtle melihat ke arah bola, matanya berputar, menunjukkan kegembiraan. Sebelumnya di Sungai Mayat Hidup, ia tertarik dengan aura ini, yang memberinya perasaan kembali ke rahim ibunya dan kerinduan yang tiada taraf. Ini seharusnya menjadi sumber sungai panjang undet yang dikatakan Ning Muyao. Qin Chen menatap bola cahaya di depannya. Kekuatan reinkarnasi terpancar dari bola tersebut. Chen ada ilusi melarikan diri ke reinkarnasi, tidak terikat oleh hidup dan mati, dan hidup selamanya di alam semesta. Meskipun kekuatan-kekuatan ini tidak terlihat dari kejauhan, Qin Chen memiliki perasaan bahwa selama dia bisa menguasainya, kemungkinan besar dia akan bisa memasuki ranah Kaisar Agung. Kaisar. Dong dong dong. Saat pikiran ini keluar, tubuh Qin Chen bergetar hebat, jantungnya berdetak kencang, dan tubuhnya menjadi gelisah. Dia memiliki perasaan dalam benaknya bahwa alasan mengapa dia tidak dapat menerobos ke ranah Kaisar Agung sebelumnya adalah karena dia tidak memiliki kekuatan seperti itu. Jika dia bisa mengendalikan kekuatan ini, akan mudah baginya untuk menerobos ke ranah Kaisar Agung. Hal ini luar biasa. Molly melihat Qin Chen tinggal di sana dan berkata dengan tergesa-gesa, Qin Chen, apa yang masih kamu lakukan? Mengapa kamu tidak segera masuk dan mendapatkan sumber sungai mayat hidup ini? Setelah minuman keras Molly, hati Qin Chen segera saat dia bergerak, tubuhnya bergoyang, dan seluruh tubuhnya segera berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju langit gelap di depannya. Berdengung. Begitu Qin Chen melangkah ke dunia gelap ini, semacam kekuatan yang berdenyut di jiwanya tetap ada. Saat berikutnya, Qin Chen sepertinya mendengar suara retakan dari sesuatu, dan dia langsung merasakan sedikit bahaya di benaknya. Datang dari atas. Tidak bagus. Qin Chen terkejut, dan dengan dentang, pedang ilahi pembunuh terbalik muncul di tangannya di beberapa titik, dan menebas ke arah atas kepalanya. Begitu terjadi ledakan, Qin Chen tidak punya waktu untuk melihat dengan jelas apa yang menyerangnya di atas kepalanya.
Dia merasa seolah-olah pedang pembunuhnya telah mengenai batu besi yang tidak bisa dihancurkan, dan kekuatan mengerikan lewat dari atas kepalanya. Saat dia datang, seluruh orang itu terlempar dengan keras dan terbang ribuan kaki ke belakang. Dalam sekejap, Qin Chen terbang langsung keluar dari dunia gelap dan kembali ke tempat aman di luar. Apa itu? Mata Qin Chen berdenyut-denyut, dan dia mencoba yang terbaik untuk menekan aliran darah di tubuhnya. Tepat di tempat dia diserang, sebuah patung batu memiliki wajah tanpa ekspresi dan perlahan mengeras kembali. Itu patung itu. Molly berkata dengan ekspresi ngeri di wajahnya, saat kamu memasuki dunia ini, patung yang paling dekat denganmu terbangun dan menyerangmu. Qin Chen menyipitkan matanya, patung-patung ini hidup. Petik 2. Dia sedikit terkejut, tapi juga sedikit terkejut. Jadi, patung batu yang digantung di sini bukan sekedar hiasan, tapi digunakan untuk melindungi asal-muasal sungai Undet ini. Saat pikirannya melonjak, Qin Chen bergegas ke dunia gelap lagi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kali ini Qin Chen melihatnya dengan jelas. Saat dia memasuki dunia gelap, dia mendengar suara klik, dan patung yang paling dekat dengan area luar langsung menjadi hidup, aura nekromantik yang menakutkan meletus. Dan mata patung batu itu bersinar. Dota bernyawa dan sangat aneh, melompat ke arahnya dan membunuhnya. Tertawa. Tidak ada fluktuasi spasial selama pemukulan patung batu ini, dan itu muncul di atas kepala Qin Chen secara diam-diam, yang membuat Qin Chen diam-diam terkejut. Tapi kali ini Qin Chen sudah bersiap, dan dia tiba-tiba menebas dengan pedang ilahi anti pembunuhan di tangannya, potong. Aura mengerikan dari niat membunuh naik ke langit dan bertabrakan dengan patung batu mati. Di bawah dampak yang mengerikan, Qin Chen dan patung batu mati itu terbang mundur pada saat yang bersamaan. Roh batu undet ini berada di tahap tengah alam kaisar puncak, tetapi tubuhnya sangat keras. Dan bahkan pedang pembunuh terbalik tidak dapat membahayakan. Qin Chen melirik roh batu undet saat dia terbang terbalik, dan langsung merasakan kekuatan roh batu undet. Kaisar naga penjara bahkan lebih kuat, tetapi dibandingkan dengan kaisar naga penjara, tubuh patung batu undet ini terbuat dari entah apa, dan sangat keras. Satu serangan dari pedang ilahi pembunuh terbalik tidak menimbulkan bahaya apapun pada lawan. Dibandingkan dengan undet kekar dan prajurit undet kuat lainnya yang mengikuti Ning Muyao di dunia luar, patung undet batu ini tidak kalah mengesankan dari mereka. Sambil berpikir dalam hatinya, sosok Qin Chen tidak berhenti. Pada saat dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan sosoknya, sebelum roh batu mati bisa bereaksi, sosok Qin Chen tiba-tiba bergegas menuju sumber sungai panjang sambil mencibir. Curi ayamnya. Qin Chen tidak akan dengan bodohnya bertarung dengan patung batu undet ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sumber undet. Namun sosoknya baru saja bergerak. Hati-hati, seru Molly. Cek cek cek, lusinan serangan muncul di kehampaan sekitarnya dalam sekejap, menutupi Qin Chen dari segala arah. Bab 5672. Jangan main-main. Perasaan krisis yang kuat masih melekat di hati Qin Chen. Qin Chen terkejut dan merasakan lusinan aura menakutkan datang ke arahnya. Pada saat kritis, dia buru-buru meletakkan pedang pembunuh terbalik di depannya. Dengan raungan menakjubkan terdengar yang bergema di seluruh dunia. Qin Chen tiba-tiba terbang mundur dan langsung keluar dari tanah gelap ini. Pada saat yang sama, ki dan darah melonjak di tubuhnya, dan seteguk darah muncrat titik. Klik, klik, klik. Qin Chen mendongak dan melihat bahwa di tempat gelap di depan, patung batu undet perlahan melanjutkan gerakannya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan terus melayang di dunia gelap. Hidup. Qin Chen melihat patung batu yang kembali membatu, dan wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Patung batu undet ini pada dasarnya masih hidup. Selama seseorang mencoba mendekati sumber sungai undet, ini patung batu akan bangun, dan kemudian melancarkan serangan terhadap penyusup. Kuncinya adalah kekuatan patung batu undet ini masih sangat menakutkan. Sekarang hanya beberapa patung di pinggiran yang diaktifkan. Jika semua patung di sini dibangkitkan, bahkan patung kuat di level 4 Kaisar Agung pun mungkin tidak bisa mendekat dengan mudah. Nak Qin Chen, kenapa kamu tidak pindah?
Cepat dan ambil sumber sungai Undet di sini. Di dunia yang kacau, suara cemas Molly terdengar, bagaimana jika kamu tidak mendapatkan sumber Undet sungai? Bisakah kamu menemukan Tuan Raja Iblis Api Merah? Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kamu ingin aku membunuh mereka dengan begitu banyak patung mayat hidup di sini? Aku punya cara, tolong biarkan kami keluar dulu. Li berkata dengan tergesa-gesa. Apakah kamu punya cara? Qin Chen mengangkat tangannya, dan Molly dan Kaisar Naga Penjara langsung muncul di depannya. Adapun Xiaolong dan Penyu Matahari yang ganas, Qin Chen tidak melepaskan mereka, karena dalam kasus ini, dengan dua orang ini, kekuatan orang ini tidak dapat membantu sama sekali. Qin Chen melirik Molly dan berkata, apa yang bisa kamu lakukan? Sebelum Qin Chen selesai berbicara, dia melihat Molly bergegas ke dunia gelap. Nak Qin Chen, aku akan mengaktifkan patung undet ini terlebih dahulu, dan kemudian menarik serangan dari patung undet ini untukmu. Ambil kesempatan ini, langsung pergi ke sumber sungai Undet, dan kendalikan sumber sungai Undet. Molly berkata sambil berkata, sementara aura iblis di tubuhnya melonjak ke langit. Aura iblis yang mengerikan menyapu. Aura di tubuh Molly langsung membuat khawatir banyak patung undet di sekitarnya patung menjadi hidup secara langsung, dan sepasang patung undet tiba-tiba terbangun. Matanya yang hidup menatap ke arah Molly. Saat berikutnya, patung batu undet ini menghilang dan tiba-tiba muncul di depan Molly. Cek cek cek, satu demi satu serangan muncul dengan berani, langsung menutupi ekspresi Molly berubah dan dia buru-buru melawan. Dengan keras, seluruh tubuhnya terbang seperti tas kain dan mendarat dengan keras di samping Qin Chen. Darah muncrat dari seluruh tubuhnya tubuh. Ahem, Molly terbatuk dan membungkuk. Dalam sekejap, dia terluka, dan lukanya tidak serius. Sial, kenapa patung undet ini begitu kuat? Kata Molly dengan ekspresi jelek di wajahnya. Apakah ini rencanamu? Qin Chen memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Sial, dia pikir Molly punya rencana bagus, tapi ternyata dia hanya menggunakan dirinya sebagai perisai manusia. Jangan sia-siakan usahamu. Lihatlah jumlah patung undet di dalamnya. Jika kamu mencoba melawannya, berapa lama kamu bisa bertahan? Kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Apa yang harus kita lakukan? Molly tampak putus asa. Melihat sumber sungai undet ada di depannya, selama dia mendapatkannya, dia bisa menemukan Raja Iblis Api Merah, tapi dia diblokir di sini oleh undet ini. Patung, ini membuat Molly bagaimana aku bisa menanggungnya di hatiku. Masalah besarnya. Mata Molly tajam, dan kekuatan yang mengandung aura dingin tak berujung langsung dilepaskan dari tubuhnya. Ledakan. Saat kekuatan ini menyebar, nafas di seluruh sungai undet tampak sedikit bergetar, terkunci di sini. Kekuatan jurang maut. Bagi Raja Iblis Api Merah, Molly akan langsung mengaktifkan kekuatan jurang maut. Ini adalah kartu truf terbesarnya, dan jurang maut juga merupakan kekuatan yang paling menakutkan di alam semesta, dia mungkin bisa pergi ke sana. Bagian terdalam dari. Tepat sebelum dia bisa melepaskan kekuatan jurang maut, sebuah tangan besar meraihnya dan berteriak dengan marah, apakah kamu gila? Pemilik tangan besar ini adalah Qin Chen, yang mengganggu kekuatan jurang di tubuh Molly pada saat kritis momen wabah. Aura gelap yang menyelimuti mereka perlahan menjadi tenang kembali. Qin Chen memandang Molly dengan marah, Molly, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Jurang adalah kekuatan paling jahat di dunia ini. Ia akan ditolak oleh semua kekuatan di lautan alam semesta. Sekarang kita berada di kedalaman dari sungai Undet, jika kamu dengan paksa mengaktifkan kekuatan jurang, kamu pasti akan ditolak oleh sungai Undet. Untuk mencegah dirimu terkontaminasi oleh kekuatan jurang, sungai panjang Undet pasti akan bergerak semua kekuatannya untuk membunuhmu. Kamu pikir kamu bisa menahan serangan Ling Changhe? Kata Qin Chen dingin. Mata Molly muram dan dia berkata, saya tidak ingin menjadi seperti ini, tapi selain itu, apalagi yang bisa saya lakukan? Bagi Tuan Qian, itu berarti kematian, lalu kenapa? Dan tekad. Jangan khawatir, kita belum mencapai titik ini. Qin Chen menyipitkan matanya dan berbalik untuk melihat pinggiran tanah void. Apa maksudmu? Molly tercengang.
Qin Chen berkata sambil berpikir, Kaisar Mingzang telah menyusun rencananya begitu lama. Menurutmu seberapa banyak yang dia ketahui tentang tempat gelap ini? Molly mengerutkan kening, maksudmu, dia punya solusi. Jelas, tapi yang pasti pemahamannya tentang tempat ini jauh lebih baik daripada kita. Alasan kenapa dia berani membiarkanku masuk adalah karena dia tidak takut kita akan datang ke sini dulu dan menguasai sumber sungai Undet. Gumam Qin Chen. Molly mengerutkan kening dan berkata, tapi dia seharusnya tidak pernah pergi ke kedalaman tanah kematian ini, dan dia seharusnya tidak memahami situasi di sini sama sekali. Dia seharusnya tidak pernah memasuki tempat ini, tapi siapa bilang dia tidak memahaminya? Qin Chen mencibir. Molly bingung, apakah kamu tidak menentang dirimu sendiri? Di mana kontradiksinya? Maksudmu? Molly tiba-tiba terkejut seolah dia memikirkan sesuatu. Pada saat ini, dia sudah mengerti apa yang dimaksud Qin Chen. Kaisar Mingzang telah menyusun tata letaknya di sini selama bertahun-tahun. Dan pemahamannya tentang kerajaan orang mati pasti jauh lebih baik daripada pemahaman mereka tata letak tanah void dan tanah inti. Alasan mengapa Kaisar Mingzang berani membiarkan mereka masuk adalah karena dia tidak takut mereka mengambil sumber sungai Undet. Demikian pula, alasan mengapa Kaisar Mingzang berani mengambil tindakan sekarang adalah karena kemungkinan besar dia memiliki cara untuk memecahkan patung Undet ini. Atau dia sama sekali tidak takut dengan patung Undet tersebut. Tetapi jika ini masalahnya, bukankah kita harus memasuki tempat inti ini terlebih dahulu dan merebut sumber sungai mayat hidup? Jika tidak, ketika Kaisar Mingzang tiba, maka kita, Molly mau tidak mau berkata dengan cemas. Qin Chen tidak menjawab kata-kata Molly, dia hanya menundukkan kepalanya dan menatap lengannya sambil berpikir. Luka di mana dia terluka oleh patung Undet itu perlahan sembuh. Tidakkah menurutmu bau patung Undet ini agak familiar? Gumam Qin Chen. Akrab. Molly menjambak rambutnya, hampir menjadi gila. Kali ini, apa yang dilakukan Qin Chen di sini? Qin Chen mengabaikan Molly dan hanya menatap patung Undet di tempat gelap, seolah ingin melihat sesuatu. Dan saat mereka terjebak di luar tempat gelap, desir, desir, desir. Di pinggiran kehampaan, sosok-sosok tiba-tiba muncul di sini. Mereka adalah banyak Undet kuat yang telah mundur dengan gila sebelumnya. Pada saat ini, orang-orang kuat Undet ini semuanya terluka dan terlihat sangat malu. Mereka melihat sekilas lokasi asli Qin Chen. Pada pemandangan ini, orang-orang kuat Undet ini semuanya terkejut, karena mereka masih terjebak dalam kehampaan sebelumnya dan yang lainnya di negeri itu. Menghilang secara tak terduga. Pada saat yang sama, mereka juga melihat Qin Chen dan yang lainnya di luar tempat gelap. Orang-orang ini benar-benar menerobos negeri nafas hampa. Bagaimana mereka melakukannya? Necromancer Uta yang kekar, Necromancer Asna yang mempesona, Necromancer Celedo yang ganas, Necromancer Tuja berjubah hitam, Del. Roh Undet teratas memandang ke arah Qin Chen dan yang lainnya di kejauhan tidak percaya. Bahkan jiwa Undet seperti mereka tidak akan pernah bisa menembus zona pernapasan void tanpa bantuan Ning Muyao. Tapi sekarang, mereka tidak lagi punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dan mereka tidak khawatir Qin Chen akan mengambil sumber sungai Undet di tempat inti. Karena mereka tahu betul apa yang ada di tempat inti. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Putri Yao sekarang, Uta, roh Undet kekar, berkata dengan cemas. Patah. Sebuah suara yang jelas terdengar, itu adalah Undet Asna yang mempesona, yang benar-benar menamparkan Undet berjubah hitam itu. Ibu jari Undet berjubah hitam berkata dengan marah, Asna, apa yang kamu lakukan? Mayat hidup yang mempesona Asna menatapnya dan berkata, jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin Putri Yao berada dalam situasi itu? Undet berjubah Asna menatapnya. Roh mati itu berkata dengan marah, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah sebelumnya? Pelaku sebenarnya adalah orang-orang dari bumi. Selama mereka diserahkan, para penggarap hantu dari dunia bawah akan mundur. Bahkan jika Kaisar dunia bawah tidak mundur, 4. Kaisar agung lainnya juga akan pensiun, bagaimana bisa ada begitu banyak hal? Banyak roh Undet yang hadir terdiam.
Meskipun banyak orang membenci roh undead berjubah hitam karena menyakiti Putri Yao, mereka tidak mengerti mengapa Putri Yao ingin melindunginya dengan orang-orang dari dunia ini. Mayat hidup yang mempesona itu dengan dingin mendengus, kalian adalah sekelompok idiot. Bahkan jika kita menyerahkan orang-orang dari bumi itu, siapa yang bisa yakin bahwa orang-orang dari bumi itu tidak akan mengungkapkan asal-muasal sungai mayat hidup di sini? Lalu hasilnya akan tetap ada. Bukankah sama? Semua jiwa yang mati tercengang. Apa yang harus kita lakukan? Banyak jiwa undead yang hadir panik. Tetapi pada saat ini, dengan keras, kekosongan di depan tiba-tiba bergejolak, dan sesosok tubuh muncul dari kehampaan, tiba-tiba di depan banyak roh undead. Putri Yao. Melihat orang itu datang, banyak roh undead yang hadir menjadi bersemangat. Sebelum ada yang bisa berbicara, Ning Muyao segera angkat bicara, jangan panik, semuanya. Bertindaklah sesuai dengan rencana yang kita buat dan jangan mengacau. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan. Dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa